Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Kurung tutup. Bab 416, Majelis Sekte Naga, 50 Lahir, 2. Sekte Naga terdiri dari 50 naga tidak termasuk Mo Yuan dan Mo Qinglong. Setelah kematian dua naga, menambahkan dua orang tambahan akan menambah jumlah menjadi 50 lagi. Sudah lebih dari 5 bulan sejak Wang Xian menangkap para Dragonian. Pada saat itu, 8 meridian luar biasa dari semua Dragonian dihapus. Setelah membersihkan, mereka akan dapat mencapai alam bawaan dalam 100 hari. Namun, karena mereka harus memasuki dunia bawah dan menjalani uji coba dalam prosesnya, kemajuan kultivasi mereka telah tertunda. Setelah 5 bulan, hanya 13 dari mereka yang mencapai alam bawaan. Sekarang Wang Xian telah mengumpulkan semuanya dan memerintahkan mereka untuk berkultivasi tanpa henti, akan memakan waktu sekitar 20 hari bagi mereka semua untuk mencapai alam bawaan. Dengan 50 ahli alam bawaan, itu akan cukup bagi Sekte Naga untuk menjadi Sekte Suci. Wang Xian ingin mendirikan Sekte Suci dan bersaing dengan Sekte Suci lainnya. Mo Qinglong telah menembus Half Step 2 dan Realm dan Mo Yuan akan segera mencapainya. Sedangkan untuk Dragonian lainnya, mereka akan dapat menandingi ahli Inborn kelas menengah saat mereka mencapai alam Inborn tetapi masih jauh dari ahli Pinnacle Inborn. Saya harus memperbaiki beberapa pil eliksir untuk meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Wang Xian pergi ke taman pengobatan spiritual dan melihat obat spiritual di dalamnya. Pada titik ini, ada lebih dari 60 berkas pengobatan spiritual tingkat 4, 28 berkas pengobatan spiritual tingkat 5 dan hampir 300 berkas pengobatan spiritual tingkat 3. Dari segi variasi, tidak banyak. Ada kira-kira 40 jenis pengobatan spiritual. Pil eliksir level 4 tidak akan memiliki banyak manfaat bagi para Dragonian. Hanya pil eliksir level 5 yang akan bermanfaat. Namun, pil eliksir level 5 akan membutuhkan kombinasi 25 obat spiritual dan rumput yang berbeda untuk disempurnakan. Saya tidak memiliki cukup obat spiritual dan rumput level 5. Petik 2. Wang Xian melihat ke seluruh pengobatan spiritual di taman dan resep pil eliksir untuk berbagai pil eliksir level 5 melintas di benaknya. Ada resep pil eliksir level 5 di mana saya memiliki semua obat spiritual untuk disempurnakan. Wang Xian fokus pada resep pil eliksir, Devil's Mark Pill. Pil eliksir level 5 memiliki efek besar bagi ahli bawaan. Setelah pil eliksir melebihi level 5, mereka biasanya memiliki atribut elemen. Misalnya, pil eliksir atribut air akan bermanfaat bagi pakar dan realem dengan afinitas atribut air. Di antara pil eliksir level 5, pil eliksir yang lebih kuat juga akan memiliki atribut elemen. Devil's Mark Pill adalah salah satunya dan kebetulan cocok untuk para Dragonian yang mengembangkan seni iblis. Namun, saya akan membutuhkan energi atribut iblis untuk memurnikan pil tanda setan. Wang Xian berpikir dalam hati, meskipun demikian, energi atribut iblis tidak akan sulit untuk ditemukan. Paling tidak, dia bisa mendapatkannya dari Xiao Yu atau Elder Fang. Hais, sepertinya aku harus mengambil darah dari Xiao Yu atau Elder Fang. Sebagai Skeletal Dragon, darah segar mereka akan menjadi obat spiritual yang sangat berharga. Menggunakannya untuk memperbaiki pil eliksir akan lebih dari cukup. Meskipun terasa aneh menggunakan darah saudara perempuannya untuk memperbaiki pil eliksir, seharusnya tidak masalah jika dia hanya meminjam sedikit. Wang Xian sudah bisa membayangkan bagaimana Xiao Yu akan menatapnya. Dia terkekeh dan melihat ke-24 jenis pengobatan spiritual yang dibutuhkan. Di antaranya, mayoritas dari mereka masih level 3 dan 4 saat ini. Dia harus meningkatkan level mereka ke level 5. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian akan menemani Guan Suking, Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis ketika dia bebas. Adapun waktu yang tersisa, dia menghabiskannya untuk meningkatkan tingkat pengobatan spiritual dan rumput di Pulau Terapung. Sejak dia mendapatkan bola naga kayu, meningkatkan level rumput spiritual dan obat-obatan menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selama beberapa hari di tahun baru Imlek, Villa Wang Xian juga menjadi lebih semarak. Ada lebih dari 10 keluarga kaya River Town dan Mogul yang mengunjunginya. Bahkan Mogul Sun membawa putranya untuk mengunjunginya pada hari ketiga tahun baru Imlek. Wang Dahai juga datang dengan penuh semangat. Dia akhirnya mendapatkan harinya.
Setelah kejadian di jamuan makan, semua orang tahu bahwa Wang Dahai adalah saudara dari Miracle Dr. Wang. Kakeknya bahkan memintanya untuk tinggal selama tahun baru dan akhirnya melihatnya sebagai cucunya. Karena hubungannya dengan Wang Xian, Mogul Sun beberapa kali dipromosikan kakeknya. Keluarga-keluarga di Flow City memperlakukan mereka dengan keramahan yang hangat dan ingin menjalin hubungan yang ramah dengan mereka. Di Flow City, mereka menjadi pusat perhatian. Berbagai tamu membuat villa menjadi sangat hidup. Ini adalah tahun baru paling riuh yang dialami Wang Xian. Setelah tahun baru, Wang Xian terus meningkatkan tingkat pengobatan spiritual dan rumput. Rerumputan dan pengobatan spiritual level 5 tidak semudah yang ada di level 2 atau 3. Untuk meningkatkan rumput spiritual level 3 atau obat ke level 5, itu akan membutuhkan lebih dari 10.000 poin energi naga. Apalagi, butuh setidaknya puluhan jam. 7 hari setelah tahun baru, berkas rumput spiritual level 5 dan obat-obatan akhirnya selesai. Sebanyak 15 set atau 360 berkas rumput spiritual tingkat 5 dan obat-obatan. Secara keseluruhan, Wang Xian telah menghabiskan lebih dari 1 juta poin energi naga. Dia memiliki 20 juta poin energi naga yang tersisa. Jutaan poin energi naga dihabiskan dengan baik. Setelah Sekte Naga menetapkan pijakannya, itu akan memberinya lebih banyak sumber daya dan energi naga. Saatnya mulai menyempurnakan pil eliksir. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, menempatkan tungku alkimia di depannya dan berkas rumput spiritual level 5 serta obat-obatan di sampingnya. Selain obat spiritual dan rumput level 5, ada barang aneh lainnya. Warnanya putih dan tampak seperti pembalut. Masih ada darah di atasnya. Tepat sekali, itu adalah darah naga skeletal yang tertumpah saat menstruasi. Barang ini telah ditemukan oleh Wang Xian secara tidak sengaja saat Xiao Yu memintanya untuk membuang sampah. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Setelah beberapa verifikasi, dia dapat memastikan bahwa ada energi yang sangat besar di dalamnya. Karena itu, Wang Xian menyimpannya dan siap menggunakannya untuk memurnikan pil eliksir. Rasanya agak aneh. Meskipun demikian, bukan dia yang mengkonsumsinya. Sempurnakan semua pil eliksir dengan Origin Source Flame. Wang Xian menarik napas dalam-dalam lagi sebelum menempatkan berkas rumput spiritual dan obat-obatan ke dalam tungku alkimia dengan darah dari Skeletal Dragon. Seorang alkemis biasa harus menentukan waktu yang tepat ketika mereka menempatkan berbagai obat spiritual ke dalam tungku alkimia berdasarkan waktu yang dibutuhkan obat spiritual untuk meleleh. Mereka tidak dapat membuat kesalahan sedikit pun atau rumput spiritual atau obat-obatan akan terbakar menjadi abu. Origin Source Flame tidak akan memiliki masalah seperti itu. Bahkan jika obat spiritual atau rumput ditempatkan di dalamnya selama setengah jam, efeknya akan disimpan dengan sempurna tanpa kehilangan apapun. Wang Xian melemparkan semua rumput spiritual dan obat-obatan pada saat yang bersamaan sebelum menyesuaikan konsentrasinya. Dia harus berkonsentrasi pada distribusi konsentrasi. Jika tidak, dia mungkin berakhir dengan pil beracun atau pil yang tidak berguna jika dia melakukan kesalahan. Kecepatan Wang Xian dalam pemurnian sangat cepat. Selain itu, efek pil eliksir tetap utuh dengan sempurna. 1 set obat spiritual dan rumput kira-kira bisa memberi 4 pil eliksir. Jika Sui Huang menyaksikan Wang Xian memurnikan pil eliksir, dia mungkin akan melompat karena cemburu. Memurnikan pil eliksir seperti berjalan-jalan di taman bagi Wang Xian. Fiuh, dia akhirnya berhasil. Ketika obat spiritual dan rumput menyatu menjadi pil eliksir, Wang Xian mengungkapkan senyuman puas. 60 pil. Selain itu, semuanya adalah pil eliksir level 5. Nilai setiap pil eliksir level 5 bisa mencapai $7-8 miliar secara konservatif. Ketika dikonsumsi oleh ahli bawaan, seseorang bisa mendapatkan peningkatan besar. Pil semacam itu tak ternilai harganya. Ini berbeda dengan Devil's Mark Pills. Ini adalah pil Skeletal Iblis. Mungkin karena aku menggunakan darah dari Skeletal Dragon. Petik 2. Wang Xian melihat pil Skeletal Iblis yang memancarkan cahaya hitam. Pindah keluar, dia muncul di depan Pulau Terapung. Di tempat itu, 50 naga, bersama dengan Mo Qinglong dan Mo Yuan, sedang duduk di tempat latihan dan berkultivasi. Energi hitam yang sangat besar telah menyelimuti mereka sepenuhnya dan masing-masing dan setiap dari mereka memancarkan getaran yang luar biasa dengan setiap nafas. Setelah berkultivasi tanpa henti selama tahun baru,
semua 50 dragonian telah mencapai alam bawaan. Salah satu dari mereka bisa membuat badai di dunia bawah. Bab 417, Klan Xiaoran. Penerjemah, Editor Studio Larbre, Studio Larbre. Semuanya, ambillah masing-masing pil tengkorak iblis dan telan sekarang. Wang Xian memandang para dragoniannya dengan puas. Dragonian adalah 100% setia dan penggemar berat, dan itulah keuntungannya. Mereka tidak akan ragu sedikit pun, bahkan jika Wang Xian meminta mereka untuk bunuh diri. Di mata mereka, dia adalah dewa. Terima kasih, Raja Naga. Ketika Dragonian membuka mata mereka, gambar virtual naga iblis melintas di mata mereka saat mereka berlutut, berteriak dengan hormat. Wang Xian mengayunkan lengannya, menangguhkan pil skeletal iblis di udara di depan mereka. Setelah Dragonian mengkonsumsi pil, mereka segera menutup mata dan menyerapnya. Segera, suara retak tulang datang dari tubuh mereka saat gambar virtual naga tengkorak perlahan muncul di atas kepala mereka. Naga tengkorak melayang di atas kepala mereka sebelum perlahan memasuki tubuh mereka. Tulang mereka telah mengalami perubahan yang mengerikan. Di kulit mereka, sisik naga samar yang muncul ke permukaan berubah menjadi sisik tulang yang tampak seperti baju besi yang menakutkan. Kelima jari mereka semakin panjang, memancarkan sentuhan cahaya hitam. Menggunakan darah skeletal dragon untuk memproduksi pil eliksir sepertinya memiliki efek khusus. Seni iblis yang dibudidayakan oleh Mo Qinglong datang dengan atribut gelap, sedangkan skeletal dragon dianggap sebagai mutasi dari atribut gelap tersebut. Akibatnya, itu memperkuat tulang mereka, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat. 50 naga. Mempertimbangkan mereka yang baru saja maju ke alam bawaan, mereka bahkan bisa menyamai Pinnacle Inborn. Betapa kuat garis keturunannya. Petik 2. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat para dragonian dengan peningkatan kekuatan yang cepat. Dengan kekuatan 50 dragonian yang ditingkatkan pada saat yang sama, energi hitam mereka perlahan berkumpul, membentuk skeletal dragon. Saat skeletal dragon berjongkok di atas mereka, sikap yang mengesankan bisa menimbulkan rasa takut pada siapapun, termasuk ahli dari dan realem. Anak itu lolos. Anak itu benar-benar kabur. Petik 2. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mendominasi? Ini tidak mungkin. Belum lama sejak terakhir kita melihatnya dan dia sudah maju ke half step to inborn. Petik 2. Bocah itu terlalu berbakat. Tidak heran nyonya harus mengambil resiko untuk membunuhnya. Petik 2. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia sudah setengah langkah menuju inborn. Ini hampir 100% peluang baginya untuk maju ke alam bawaan atau bahkan level yang lebih tinggi. Jika dia besar nanti, itu akan merepotkan. Petik 2. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang membuatnya begitu kuat, terutama dengan nyala safir yang membatu itu. Pada saat ini, 5 orang sedang berdiskusi dan berdiri di sepanjang jalan terpencil di Rivertown dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Ada tubuh hangus berserakan di lantai, tampak sangat menakutkan. Bintik-bintik darah segar tumpah di sekitar sementara tanah memiliki beberapa retakan di dalamnya. Rupanya, pertempuran sengit terjadi di sini. Half Step to Inborn yang berusia 15 tahun terdengar mengerikan. Jika Madam mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa tidur mulai sekarang. Beberapa pria parubaya bertukar tatapan satu sama lain. Di antara mereka, 2 adalah Half Step to Inborn, level 9 martial artist. Mereka yang tergeletak di tanah semuanya adalah level 9 martial artist. Sejak sekelompok orang yang mengejar bocah itu menghilang, Nyonya mengirim sekelompok orang yang lebih kuat untuk membunuh bocah itu. Kali ini, mereka mengetahui tentang berita bocah itu dari Omniscient Group. Oleh karena itu, mereka bergegas hanya untuk membunuhnya. Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Tetapi tidak ada dari mereka yang berharap dia bisa membantai 5 seniman bela diri level 9 sendirian. Pada saat yang sama, dia melarikan diri dari tangan mereka. Kita harus segera melapor ke Nyonya. Seorang pria parubaya menekan kengerian di dalam dirinya dan segera mengeluarkan perangkat komunikasi. Xiao Sisan, apakah semuanya sudah beres? Segera, seorang wanita yang tampak kaya muncul di video call. Dia berdiri di lapangan pelatihan dan tidak melihat ke kamera. Sebaliknya, dia sedang menatap sesuatu di depannya, sambil tersenyum. Nyonya, kami dalam masalah. Xiao Sisan menarik napas dalam sebelum dia menundukkan kepalanya dan menjawab sambil menyeringai.
Kau membiarkan bocah itu kabur lagi. Petik 2. Mata menjadi dingin saat wanita yang tampak kaya itu menatap Xiao Sisan di layar. Melalui layar, Xiao Sisan bisa merasakan sikap yang mengesankan. Suaranya gemetar. Kami mencoba menghentikannya di tengah jalan, tapi dia membunuh 5 orang kami. Apa? Seseorang melindungi bocah itu. Petik 2. Wanita kaya raya itu mengangkat alisnya saat kekesalan terperangkap di antara alisnya yang terkunci. Tidak, bukan itu. Dia membunuh 5 orang kita sendirian. Dia sekarang setengah langkah kebawaan, setengah langkah kebawaan. Petik 2. Apa katamu? Wanita yang tampak kaya itu menjerit, merusak semua kebangsawanannya. Setengah langkah ke Inbon. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami, tetapi dia memiliki kekuatan half step to Inbon. Dan, dia punya nyala api yang menakutkan. Petik 2. Xiao Sisan terguncang saat menjawab. Bakat berbakat seperti itu akan bersinar di langit, menyebabkan segalanya menjadi pucat jika dibandingkan. Setengah langkah ke Inbon. Setengah tiri berusia 15 tahun ke Inbon. Apakah Anda yakin Anda tidak berbicara omong kosong? Petik 2. Wanita yang tampak kaya itu benar-benar tidak percaya saat dia memegang perangkat itu, menatap ke layar. Kami yakin. Kami 100% yakin. Bocah itu punya hadiah yang mendominasi. Petik 2. Xiao Sisan menganggukkan kepalanya dengan kuat. Setengah langkah ke Inbon. Setengah langkah ke Inbon pada usia 15. Petik 2. Wanita yang tampak kaya itu tercengang ketika dia melihat putranya di lapangan pelatihan di hadapannya. Putranya berusia 18 tahun, dan dia baru menjadi setengah langkah menuju bawaan setelah dia diberi sejumlah besar sumber daya untuk kultivasinya. Meski begitu, seorang putra yang merupakan setengah langkah menuju Inbon menikmati status tertinggi di seluruh klan suci. Kata, jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Bahkan Lao Zu dari klan itu penuh dengan pujian untuknya. Dia baru berusia 18 tahun, dan semua orang sudah mengenalinya sebagai penerus berikutnya untuk keluarga Xiao. Dia, tidak diragukan lagi, adalah penerus selanjutnya dari klan suci. Namun, bocah itu sebenarnya telah maju ke half step to Inbon. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika ada yang tahu bahwa dia memiliki karunia dan kekuatan yang begitu mendominasi, para tetua di klan akan mendandaninya dengan semua yang mereka miliki. Sampai saat itu, status Vaner dan kebencian dari bocah itu. Cahaya melintas di mata wanita kaya itu saat dia perlahan mengungkapkan kegilaannya. Kita harus menghentikan anak nakal itu tumbuh dewasa. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Petik 2. Kalian akan menunggu di sana. Saya akan mengirim pakar bawaan ke sini. Wanita kaya raya itu memerintah Xiao Sisan dengan dingin. Ketika Xiao Sisan melihat niat membunuh di mata nyonya, ketakutan menguasai dirinya saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Setelah mereka menutup telepon, wanita yang tampak kaya itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini, seorang remaja yang gagah dan tampan di lapangan pelatihan mengangkat dagunya yang sombong dan bertanya pada wanita yang tampak kaya itu, "Bu, bagaimana kabarnya?" Mengingat kekuatan saya saat ini, saya yakin saya bisa berada di 10 besar di bagan pahlawan muda luar biasa. Sampai saat itu, saya akan menjadi pahlawan termuda. Petik 2. Itu benar. Penggemar, kaulah yang paling luar biasa. Tidak ada seorang pun di usia Anda yang dapat dibandingkan dengan Anda. Anda adalah bulan paling terang di langit. Sisanya hanyalah cahaya bintang yang tidak signifikan. Petik 2. Wanita yang tampak kaya itu memiliki mata yang berkilauan saat dia melihat putranya dengan wajah berseri-seri. Tentu saja, aku ingin tahu kemana Xiao Ran, ibunya, dan saudara perempuannya melarikan diri. Mereka telah melarikan diri selama setahun. Jika saya melihatnya lagi, saya akan melumpuhkannya dengan satu tangan. Haha. Bab 418, Pakar Bawaan Termuda. Tidak peduli betapa gilanya kamu masih akan menemui ajalmu di sini. Di jalan sepi di River Town, Xiao Sisan bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat panggilan video itu terlepas. Sayang sekali. Sekarang Anda telah menyinggung nyonya, seorang pahlawan muda. Petik 2. Xiao Sisan melihat mayat di sekitarnya dan menginstruksikan beberapa orang yang bersamanya untuk membersihkan semuanya. Nyonya itu adalah putri dari kepala keluarga dari keluarga kelas 1 di Sangjing. Keluarga kelas 1 itu termasuk di antara pasukan kelas 1 paling elit, dengan hampir 10 ahli bawaan.
Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah salah satu eksistensi terkuat di bawah Sekte Suci. Saat ini, statusnya di keluarga telah meningkat karena putranya. Tuan muda itu memiliki bakat yang memenangkan seluruh klan suci dan secara luas dianggap sebagai penerus masa depan. Dia juga murid paling luar biasa yang diyakini memiliki peluang tertinggi untuk mencapai tingkat Lao Zu mereka. Di seluruh klan Xiao, nyonya itu juga memiliki pengaruh yang luar biasa. Jika dia ingin membunuh bocah nakal, bocah itu akan mati tidak peduli betapa gilanya dia. Apa masalahnya? Apa yang terjadi dengan Xiao Ran? Petik 2. Sore hari, Wang Xian melihat Liu Mengxin, yang matanya memerah dan bengkak karena menangis, di ruang tamu ketika dia memasuki villa. Perhatiannya beralih ke Xiao Ran yang tampak pucat dan sedang berbaring di sofa. Sun Lingxiu sedang duduk di sisinya saat memberikan perawatan. Jelas, lukanya tidak ringan. Dia disergap dan secara paksa mengeksekusi teknik yang diajarkan Sui Huang padanya. Tubuhnya mengalami kerusakan besar tapi ini bukan masalah serius. Dia akan pulih dalam 5-6 hari. Sun Lingxiu menoleh ke Wang Xian dan menjelaskan. Dia disergap. Alis Wang Xian menjadi satu. Dunia bawah masih belum menyadari bahwa Xiao Ran adalah muridnya. Setidaknya, dia hampir tidak memperhatikan murid ini. Selain memberinya seni kultivasi dari denominasi Dewa Api, api surgawi biru tenang dan beberapa pil ramuan, dia pada dasarnya tidak berperan dalam jalur kultivasinya. Dia tidak tahu bagaimana cara mengajar muridnya. Bahkan pengetahuan kultivasinya diperoleh dari bergabung dengan Guan Suking ketika Sui Huang sedang mengajar. Meskipun demikian, dia sangat puas dengan muridnya ini. Dia ulet dan bersedia menanggung kesulitan. Selain makan, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Kapanpun dia melihatnya, dia akan memanggilnya dengan lembut sebagai guru. Pada saat yang sama, dia akan selalu membuatkan dia teh dan membawakan secangkir untuknya. Tidak ada yang akan dipilih Wang Xian tentang murid ini. Siapa yang akan menyergap seorang remaja tanpa alasan? Selain itu, dengan kekuatan Xiao Ran saat ini dari Half Step to Inborn, dia tidak akan terluka kecuali dia melawan ahli di level yang sama atau lebih tinggi. Wang Xian menyipitkan matanya dan kilatan niat membunuh bersinar di dalamnya. Tidak peduli apa, Xiao Ran adalah muridnya. Meskipun dia hanya seorang murid tidak resmi, itu masih akan menjadi tamparan di wajahnya jika muridnya disergap oleh orang lain. Mereka dari keluarga kita, klan Xiao. Liu Mengxin memandang Wang Xian dengan mata merah dan bengkak dan berjalan ke arahnya. Klan Xiao, klan suci, klan Xiao. Petik 2. Wang Xian tercengang dan tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Xiao klan adalah salah satu dari 3 klan suci utama dan salah satu dari 5 klan suci utama di Tiongkok. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan sekte suci lainnya. Jadi pembunuhan saat pertama kali bertemu mereka dikirim oleh klan suci. Klan suci mengejar dan membunuh 2 anak. Saat itu, Wang Xian belum menanyakan alasannya. Mengxin, mengapa klan Xiao mengejar dan membunuh kalian? Wang Xian melirik Xiao Ran yang tidak sadarkan diri dan meletakkan tangannya di atasnya. Aliran energi Azure Dragon mengalir ke tubuhnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Bibi kami mencoba membunuh kami. Ibu kami bukanlah istri pertama ayah kami dan kami selalu tinggal di luar klan Xiao. Selanjutnya, saudara laki-laki mencapai martial artist level 3 hanya dalam setahun. Melihat saudara itu memiliki bakat yang kuat, ayah membawa kita kembali ke klan suci. Namun, bibi itu selalu mengincar kami. Sumber daya yang telah dialokasikan untuk kami semua direnggut olehnya. Selanjutnya, ayah kami meninggal karena kecelakaan dan tindakan bibi itu semakin berani. Ibu kami tidak tahan dia mengambil sumber daya kami dan oleh karena itu pergi bertukar pikiran dengan sesepuh di klan. Namun, makanan kami diracuni setelah dia kembali. Ketika ibuku mengetahuinya, dia memutuskan untuk membawa kami menjauh dari tempat berbahaya ini. Namun, kami tidak menyangka akan dikejar oleh para pembunuh. Ibu kami terbunuh saat melindungi kami. Terakhir kali kita melihat saudara Wang Xian, kita sudah lari selama setahun. Liu Mengxin mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara dengan marah. Mungkin bukan hanya karena ibumu. Xiao Ran mungkin juga salah satu faktornya. Wang Xian berpikir sendiri setelah mendengar penjelasan Liu Mengxin. Dalam keluarga besar, itu akan mirip dengan ras kerajaan di masa lalu.
Ahli waris akan menggunakan tindakan tidak bermoral untuk meningkatkan peluang mereka untuk menggantikan tahta. Hadiah Xiaoran mungkin telah melanggar kepentingan beberapa orang. Untuk dapat mencapai martial artist level 3 tanpa sumber daya dalam setahun, dia harus benar-benar berbakat. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia pasti akan tetap menjadi bintang yang paling mempesona bahkan jika dibandingkan dengan seluruh klan suci. Satu-satunya hal yang memalukan adalah ibunya hanyalah wanita lain yang dimiliki ayahnya di luar klan dan dia bukan istri pertama. Pertengkaran dalam keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Namun, ini melibatkan saya saat murid saya dilukai. Petik 2. Wang Xian menyeringai dingin dan menatap Xiaoran yang tidak sadarkan diri di sofa. Biarkan tuan yang tidak kompeten ini membantu Anda untuk yang terakhir kalinya. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Wang Xian telah mengambil keputusan. Dia akan menggunakan pil eliksir untuk meningkatkan ranah kultivasinya ke alam bawaan sebelum membawanya ke klan Xiao dan menuntut penjelasan yang adil. Pergilah ke klan suci dan minta penjelasan yang adil. Menguasai. Saat ini, Xiaoran, yang sedang berbaring di sofa, tiba-tiba membuka matanya. Dia tersenyum malu-malu dan berjuang untuk duduk. Wang Xian tidak menghentikannya, menepuk pundaknya dan berkata, "Selamat beristirahat hari ini. Aku akan meningkatkan kekuatanmu besok sebelum kembali bersamamu untuk menuntut penjelasan yang adil." Petik 2. Wajah Xiaoran memerah karena gelisah. Air mata mengalir tak terkendali saat dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wang Xian. "Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan." Wang Xian tersenyum dan membelai kepalanya sebelum berbalik dan pergi ke arah Pulau Terapung. Bagaimanapun, Xiaoran masih anak kecil berusia 15 tahun. Hidupnya kacau dan bahkan lebih buruk dari dirinya dan Xiao Yu di masa lalu. Paling tidak, Wang Xian dan Xiao Yu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sesampainya di Taman Pengobatan Spiritual di Pulau Terapung, Wang Xian melihat sekeliling dan mengumpulkan obat spiritual yang diperlukan untuk memperbaiki pil eliksir level 4. Setelah itu, dia beralih ke dua obat spiritual level 6. Pohon buah hijau dan teratai lembah putih. Buah dari pohon spiritual, pohon buah hijau, adalah obat spiritual level 5 atau setara dengan pil eliksir level 4. Sedangkan untuk White Valley Lotus, itu bisa menyamai pil eliksir level 5. Itu mirip dengan pil skeletal iblis yang bisa sangat meningkatkan kekuatan bahkan ahli bawaan. Jelas, pil skeletal iblis tidak cocok untuk Xiaoran dan hanya akan menimbulkan efek samping. Namun, dia bisa mengonsumsi obat spiritual level 6 secara langsung. Mengkonsumsi 4 hingga 5 pil eliksir level 4 dan beberapa biji teratai dari pengobatan spiritual level 6, setelah bejana konsepsi dan bejana pengatur dibersihkan, bersama dengan efek pemurnian tubuh Dragon Ball, Xiaoran pasti bisa mencapai alam bawaan. Ini adalah ahli bawaan yang dibesarkan dengan menghabiskan sumber daya dan kekayaan yang sangat besar. Seorang ahli bawaan berusia 15 tahun. Bahkan klan suci akan sangat terkejut olehnya. Bibir Wang Xian sedikit melengkung. Selanjutnya, dia mulai menyempurnakan pil eliksir level 4. Setelah sesi pemurnian besar-besaran selama periode ini, seluruh taman pengobatan spiritual pada dasarnya telah dikosongkan dengan hanya beberapa berkas pengobatan spiritual dan rumput yang tersisa. Dia harus mulai membiakkan sendiri atau mencari obat spiritual dan rumput lainnya. Bab 419, Serangan Lain. Ah! Saat jeritan yang memekakkan telinga terdengar, tangisan yang menyakitkan menyebabkan rambut berdiri. Kembali ke halaman villa, Xiaoran sedang duduk di tanah dengan kaki bersilang. Di atas kepalanya, body refining flame membakar tubuhnya. Meskipun nyala api secara khusus digunakan untuk memurnikan tubuh, rasa sakitnya tidak tertahankan. Namun, Wang Xian tetap teguh di sampingnya. Setiap kali tubuh fisik Xiaoran tidak dapat menerimanya, Wang Xian akan menyuntikkan energi naga azure untuk menyembuhkan tubuhnya. Ketika kulitnya robek, itu akan dirawat dengan energi naga azure lagi. Pada saat yang sama, pil eliksir level 4 dilemparkan ke mulut Xiaoran seolah-olah tidak ada biaya. Energi yang sangat besar dalam pil diserap dan dimurnikan dengan cepat. Ledakan. Setelah dia mengambil keempat pil peningkatan jiwa, energi yang kuat mulai meningkat di tubuh Xiaoran. Dia mengangkat kepalanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan tubuh yang terguncang. "Buka mulutmu!" Wang Xian berteriak padanya saat dia melengkungkan jarinya dan mengirim 3 biji teratai lembah putih ke dalam mulutnya.
White Valley Lotus dapat membantu membersihkan tubuh fisik, membentuk fisik bawaan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan pil rangka iblis, energi spiritual yang disediakan akan lebih sedikit, tetapi itu bisa memperkuat fondasi. Saat api pemurnian tubuh dari Inferno Dragon Ball terus mengalir ke atasnya seperti air terjun, Xiao Ran benar-benar tertutup oleh magma yang lengket dan tebal. Dengan bantuan terapi spiritual level 6 White Valley Lotus dan level 11 Body Refining Flame, tidak ada yang salah meskipun mereka mengambil jalan pintas. Serap energi dan sesuaikan dengannya. Buat fondasi yang bagus, kata Wang Xian kepada Xiao Ran dengan acuh tak acuh saat dia mengamati di samping. Setelah setengah jam, Wang Xian membuka mulutnya dan mengambil kembali Inferno Dragon Ball. Xiao Ran, yang bersinar dalam nyala api biru, perlahan membuka matanya. Semburat cahaya safir berkedip di matanya saat api surgawi biru tenang bangkit dari tubuhnya. Energi destruktif yang menakutkan datang dari tubuhnya. Xiao Ran perlahan berdiri. KKK, suara retak tulang datang dari dalam tubuhnya. The Tranquil Blue Heavenly Flame perlahan menyatu ke dalam tubuhnya dengan serangan aura aneh yang berkedip. Itu adalah sikap dominan dan agung dari pakar bawaan yang berasal dari tubuh Xiao Ran. Ada semburat sensasi di matanya saat dia menoleh ke Wang Xian dengan gairah dan kekaguman. Tuan, saya benar-benar maju ke alam bawaan. Terima kasih Tuan. Saat dia berbicara, Xiao Ran berlutut dengan mata memerah. Tubuhnya gemetar karena kegirangan. Cukup, jangan terlalu bersemangat. Pakai bajumu. Kita akan pergi ke Sang Jing siang ini. Petik 2. Wang Xian tersenyum padanya. Ya Tuan. Xiao Ran tersipu saat dia buru-buru berlari keluar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan kembali ke villa. Dia terbaring di sofa, meminum tehnya sambil membaca berita di dunia bawah. Acara paling populer di dunia bawah baru-baru ini tidak lain adalah peringkat pahlawan muda luar biasa. Dunia bawah akan memeringkat pahlawan muda luar biasa setiap 2 tahun. Karena itu, banyak talenta terbaik akan bergegas ke tempat tersebut. Jika mereka mendapat peringkat, mereka akan menerima banyak sumber daya. Jika mereka dapat peringkat di atas 3 teratas, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima pil eliksir level 4 hingga 5, rumput spiritual level 5 hingga 6, dan bahkan senjata yang kuat. Xiao Yu dan Elder Fang telah kembali ke Sekte Tisels dan Tons selama beberapa hari terakhir. Xiao Yu bersiap-siap untuk mengejutkan setiap pahlawan muda di acara tersebut. Pada saat yang sama, dia sedang mempersiapkan Sekte Tisels dan Tons untuk meningkatkan diri mereka menjadi pasukan kelas 1. Wang Xian tidak menghentikan antusiasmenya. Mengingat penatua Fang dan kekuatannya, hampir tidak ada orang di seluruh dunia bawah yang bisa menyakiti mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan pakar dan realem, mereka bisa melawan mereka begitu mereka berubah menjadi naga skeletal. Setelah istirahat, Xiao Ran mengenakan pakaian latihannya dan berjalan dengan pedang tajam di tangannya. Menguasai. Kamu siap. Ayo pergi. Kami akan menjemput adikmu dulu. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia meregangkan punggungnya dan melihat pedang spiritual kuno di samping. Dengan gerakan biasa, pedang itu dilemparkan ke Xiao Ran. Hadiah terakhirmu. Wang Xian melemparkan senjata spiritual bawaan, pedang spiritual kuno, ke Xiao Ran saat dia berbicara. Mereka mengambil pedang spiritual kuno ini ketika mereka memusnahkan 9 sekte teratai di makam kuno. Awalnya diberikan kepada Xiao Yu. Tapi sejak Xiao Yu telah berubah menjadi naga skeletal, dia tidak menggunakan pedang spiritual kuno ini. Senjata spiritual bawaan tidak lebih baik dari pedang tulang yang terulur dari tangannya. Akibatnya, pedang itu tertinggal di sekitar villa. Terima kasih Tuan. Xiao Ran mengambil pedang spiritual kuno dengan sensasi. Dia tampak bersemangat. Ayo pergi. Wang Xian berkata padanya. Keduanya naik taksi ke jalan lama. Setelah bertemu dengan Liu Mengxin dan Sun Lingxiu, mereka berempat naik taksi ke bandara. Liu Mengxin adalah murid tidak resmi dari Sun Lingxiu. Sejak dia berlatih seni cahaya, kekuatannya telah mencapai level 8 martial artist. Mengingat usianya, itu agak menakutkan. Mau terbang kemana? Sopir itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Untuk Sang Jing. Sang Jing. Sekarang sangat ramai untuk pergi ke sana karena semua orang bepergian ke sana untuk liburan musim dingin. Petik 2. Sopir itu terkekeh saat berbicara. Saat taksi sedang berbelok, sebuah kendaraan besar berhenti di tengah jalan, menyebabkan pengemudi langsung menginjak rem.
Sialan. Dasar. Apakah Anda tahu cara mengemudi? Petik 2. Pada saat ini, Wang Xian melihat seniman bela diri berjalan keluar dari mobil itu. Mereka semua dipersenjatai dengan pedang, melihat ke arah mereka dengan tatapan sedingin es. Tuan, itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyerang saya. Petik 2. Xiaoran menjadi agresif saat dia menunjuk ke beberapa pria paruh baya dan berseru dengan keras. Lagi, Wang Xian mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum dingin. Setelah melihat pengemudi yang bingung, Wang Xian memukulnya hingga pingsan dengan telapak tangan. Ayo turun. Wang Xian terkikik ketika dia berbicara ketika dia keluar dari taksi. Bocah, menurutmu di mana kamu bisa bersembunyi? Xiao Sisan memelototi Xiaoran dengan dingin saat dia menyeringai, menunjukkan ekspresi haus darah. Setengah langkah ke Inbon, ada dua pria tua, yang gemuk dan kurus, berdiri di samping Xiao Sisan. Orang tua gemuk itu menyipitkan matanya saat dia mengamati Xiaoran dalam kondisi setengah tertidur. Hanya setengah langkah menuju Inbon berat, dan kamu ingin kami menyerang. Lebih aman untuk menyingkirkan keberadaan seperti iblis. Bibi Mei melakukan hal yang benar. Kami di sini untuk memastikan anak nakal ini benar-benar mati, untuk berjaga-jaga. Kata lelaki tua kurus di samping lelaki tua gendut yang memiliki mata melotot yang besar dan tampak menyeramkan. Orang-orang dari klan Xiao, hehe, kami akan mencarimu. Sedikit yang saya harapkan Anda berada di sini sebelumnya. Petik 2. Wang Xian menyapu pandangannya ke-15 dari mereka. Di antaranya, ada 2 ahli bawaan dan 5 ahli bawaan setengah langkah. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tatapan dingin. Siapa dia? Tanya pria tua gemuk yang menyipitkan matanya. Siapa peduli? Membunuh mereka semua. Orang tua kurus itu menatap dengan mata bulatnya saat dia berbicara dengan santai. Itu benar. Kalian pergi. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Half Step to Inbon yang berusia 15 tahun itu. Petik 2. Orang tua gemuk itu mengangguk ketika dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Iya, 13 seniman bela diri memegang senjata mereka di tangan mereka. Xiao Sisan melihat rekan-rekannya dan mengingatkan mereka, hati-hati, bocah ini bisa melepaskan api biru yang kuat. Petik 2. Haha, kita punya banyak sekali di sini. Sangat mudah untuk membunuh bocah half step to Inbon berat. Petik 2. 1. Bab 420, jangan menindas saya hanya karena saya muda. 1. Xiaoran, bunuh mereka semua. Wang Xian mengerutkan bibirnya ke atas dan berbicara dengan jelas kepada Xiaoran yang ada di sampingnya. Ya Tuan. Xiaoran memegang erat gagang pedang spiritual kuno di tangannya saat dia menatap tajam pada 13 orang di sekitarnya. Kebencian bersinar kuat di matanya. Sekelompok orang ini juga yang telah membunuh ibunya dan memaksa mereka untuk hidup mati-matian. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berjalan dengan tegas ke arah mereka. Setelah dikejar selama lebih dari setahun, Xiaoran tidak merasa takut dan gentar terhadap pembunuhan. Yang dia rasakan hanyalah keinginan untuk membunuh semua musuhnya suatu hari nanti. Hari ini, dia akhirnya akan mengambil langkah pertama untuk mencapai tujuannya. Bunuh dia secepat mungkin dan kembali. Pria tua gemuk itu menyipitkan matanya saat dia menginstruksikan anak buahnya dengan malas. Hehe, siapa yang mengira anak nakal sepertimu akan pulih dalam 2 hari? Namun, kami memiliki 2 ahli bawaan bersama kami hari ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Petik 2. Xiao Sisan menatap tajam ke arah Xiaoran sambil menghunus pedang panjangnya secara bertahap. Saya tidak akan lari lagi mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan membunuh kalian semua sebagai balas dendam untuk ibuku. Petik 2. Xiaoran tidak menghunus pedangnya. Dia menyimpannya untuk 2 ahli bawaan dan sisanya tidak memenuhi syarat untuk dia gunakan. Hehe, mati sekarang. Bocah kurang ajar. Xiao Sisan dan kerumunan berteriak dengan dingin saat mereka menyerang Xiaoran dengan senjata mereka. Saya bukan lagi anak yang sama seperti tahun lalu. Jangan menindasku hanya karena aku masih muda. Petik 2. Ekspresi Xiaoran sangat dingin. Melihat 13 orang yang mendekatinya, semburat api biru melintas di matanya. Haha, bocah kurang ajar. Jangan beranggapan bahwa Anda dapat bertindak kurang ajar hanya karena Anda memiliki kekuatan. Tidak peduli betapa berbakatnya Anda akan menemui akhir Anda hari ini. Petik 2.
Xiao Sisan dan beberapa pria lainnya tertawa histeris. Cahaya menusuk melintas di permukaan pedang mereka saat mereka menerjang ke arah Xiaoran. Cih! Xiaoran menatap mereka. Menggerakkan kedua tangannya, lingkaran api surgawi biru tenang muncul di telapak tangannya. The Tranquil Blue Heavenly Flames bergoyang dan sepertinya ingin sekali membakar udara. Mati! Dia berteriak keras saat dia menyapu api surgawi biru tenang ke arah 13 orang. Hati-hati! Api biru itu sangat kuat. Xiao Sisan menjadi serius dan mengingatkan kelompok itu dengan keras. Api surgawi. Astaga! Itu adalah api surgawi. Petik 2. Di satu sudut, lelaki tua gemuk itu sangat gembira saat melihat api surgawi. Orang tua kurus di sampingnya membuka matanya lebar-lebar saat dia tersenyum berseri. Haha, setelah kita membunuh anak itu, api surgawi akan menjadi milik kita. Petik 2. Istirahat. Xiao Sisan dan kelompoknya menebas api surgawi biru tenang yang terbang ke arah mereka. Mati. Melihat mereka masih mencoba menahan dengan senjata mereka, kilatan dingin bersinar dari mata Xiaoran. Saat ini dia tidak sama dengan 2 hari lalu. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api biru berkobar dengan hebat saat mereka menyentuh senjata mereka. Yang mengherankan mereka, Tranquil Blue Flames tumbuh hingga lebih dari 1 meter ukurannya dan menyelimuti mereka. Kotoran. Xiao Sisan sangat terkejut. The Tranquil Blue Flame berbeda dari sebelumnya. Api yang mereka lihat beberapa saat yang lalu adalah api yang sangat terkonsentrasi. Ark. Seketika, 8 seniman bela diri level 9 berteriak dengan menyedihkan. Ketika mereka melihat api biru mengamuk di satu lengan, mereka segera mencoba memadamkannya dengan menepuknya dengan tangan yang lain. Namun, mereka tidak memukul apapun saat mereka melambaikan tangan mereka yang lain. Lengan mereka telah menjadi debu di depan mata mereka yang tercengang. Apalagi, nyala api menyebar dengan cepat ke tubuh mereka. Seolah-olah mereka tidak bisa lagi merasakan suhu api karena mereka direduksi menjadi debu seperti kertas. Bagaimana ini mungkin? Xiao Sisan sangat terpukul saat dia melihat Tranquil Blue Heavenly Flame yang menyebar di lengannya. Ketika api telah menghantam seniman bela diri level 9 sebelumnya, hal yang lebih buruk yang bisa terjadi adalah dengan membakar orang tersebut. Namun, kali ini mereka langsung menjadi debu. Dia menepuk lengannya dengan cepat. Namun, yang membuatnya heran, dia tidak menemukan apapun. Lengan dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Otaknya tidak menunjukkan rasa sakit atau penderitaan apapun. Namun, semua hal ini sangat menakutkan. Ark, tangisan menyedihkan bergema. Ke-13 orang itu menghilang secara menyeramkan. Dengan satu serangan, 5 ahli half-step to inbound dan 8 seniman bela diri level 9 menjadi debu. Sangat menakutkan. Apa? Orang tua gemuk dan kurus yang tetap tinggal di belakang memandang dengan tidak percaya. Orang tua gemuk itu sepenuhnya waspada sekarang saat dia melepaskan kemalasannya dari sebelumnya. Matanya membelalak dan dipenuhi kebingungan. Sekarang giliranmu. Xiaoran meraih pedang spiritual kuno di pinggangnya dan berkata, sekarang, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah itu, aku akan pergi ke Xiao Clan untuk meminta penjelasan. Petik 2. Menghancurkan 13 ahli dalam satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak berada di setengah langkah menuju alam bawaan. Anda telah mencapai alam bawaan. Seorang ahli bawaan berusia 15 tahun. Petik 2. Rahang lelaki tua kurus itu ternganga dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar kehilangan sikap tenangnya dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Kesempatan pertemuan seperti apa yang Anda miliki? 2 hari yang lalu, Anda masih menjadi ahli setengah langkah untuk inbound. Namun, Anda telah mencapai alam bawaan hari ini dan bahkan memiliki api surgawi yang menakutkan. Petik 2. Orang tua itu menjadi serius. Api surgawi jauh lebih kuat dari api biasa dan secara substansial dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Karena aku memiliki tuan yang kuat. Xiaoran mengangkat kepalanya dengan bangga sambil menatap mereka dengan kasar. Menguasai. Perhatian pria kurus dan tua itu tertuju pada Wang Xian dan kelompok yang tetap tinggal melalui perkembangan. Nak, jangan berasumsi kamu cocok untuk kami setelah baru saja mencapai alam bawaan, kata lelaki tua gemuk itu dengan dingin. Dia bertukar pandang dengan pria tua kurus itu dan menyerang Xiaoran tiba-tiba sebelum menyelesaikan kalimatnya. Mereka pergi untuk penyergapan. Mereka tidak malu menyergap seorang anak berumur 15 tahun.
Dengan Xiaoran memiliki api surgawi yang kuat, ada baiknya bagi mereka untuk menjadi tidak bermoral. Hah, Xiaoran sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan dua ahli bawaan untuk menyerang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah saat dia mundur seketika. Nak, mati sekarang. Cahaya biru dan merah keluar dari mata kedua lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 4 senjata tersembunyi seperti jarum ditembakkan ke dahi dan tenggorokan Xiaoran. Ini buruk. Xiaoran terkejut. Dia tidak mengira pihak lain akan menggunakan senjata tersembunyi setelah menyergapnya. Tidak mungkin dia bisa melindungi mereka. Sial. Xiaoran segera mundur dan dengan cepat mengeluarkan pedang spiritual kuno. Ichi Flame Devil Needles bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh pedang panjang kecilmu. Tidak peduli seberapa besar bakat Anda yang seperti iblis, Anda masih akan mati di tangan kami. Hehe. Semangat bersinar di mata lelaki tua kurus itu. Tidak peduli betapa berbakatnya anak ini dan seberapa kuat dia, pengalaman bertarungnya sangat kurang. Papa. Namun, saat Xiaoran menarik pedang spiritual kuno, wajah lelaki tua kurus itu langsung menegang. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, senjata spiritual bawaan. Astaga, kamu, siapa tuanmu? Siapa yang bisa memberi Anda senjata spiritual bawaan? Petik 2. Tuanku. Xiaoran menunjukkan seringai dingin dan bangga, menatap mereka tajam dan berteriak, ingat ini. Tuanku adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Sekarang kalian bisa mati. Petik 2. Apa? Orang-orang tua gemuk dan kurus itu benar-benar tercengang. Kepahitan bersinar di mata mereka dan mereka mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika dia adalah Miracle Dr. Wang dari River Town? Bahkan tanpa klan Xiao, keluarga Liang bisa menekannya. Petik 2. Kurung tutup. Bab 421, jangan menindas saya hanya karena saya muda. 2. Membunuh. Orang tua kurus dan gemuk meledak dengan aura menakutkan ketika mereka mengucapkan kata dengan dingin. Xiaoran terlihat tegas saat dia memegang kata panjangnya, menatap mereka dengan waspada untuk mencegah serangan licik mereka lagi. Namun, yang membuat Xiaoran kagum adalah pria tua kurus dan gemuk berputar dan melarikan diri tiba-tiba. Ayo pergi dan lapor ke Bibi Mei tentang ini. Bocah ini adalah murid dari Miracle Dr. Wang of River Town. Di atas semua itu, dia memiliki kekuatan seorang ahli bawaan. Petik 2. Kedua orang tua itu bertukar pandangan dan berbicara dengan tatapan yang berat. Kecil itu tidak hanya memiliki kekuatan ahli bawaan, tetapi tuannya juga adalah dokter ajaib Wang dari River Town. Segalanya menjadi rumit ketika kecil ini menjadi pakar bawaan. Sekarang dia memiliki dukungan yang luar biasa, itu akan menjadi masalah besar. Secara khusus, dukungannya adalah Miracle Dr. Wang. Menurut ulasan yang diberikan oleh dunia bawah, tabib ajaib Wang, dan ahli bawaan yang dia perintahkan, bisa melawan seperempat dari sekte suci. Seperempat dari sekte suci terdengar cukup menakutkan. Lupakan sekitar seperempat dari sekte suci. Jika Miracle Dr. Wang memanggil 4 hingga 5 ahli bawaan, masalah ini akan menjadi lebih rumit. Xiaoran, bagaimanapun, adalah bagian dari garis keturunan Xiao Clan. Dia dibunuh karena Bibi Mei telah mengendalikan ini menggunakan kekuatan keluarganya sendiri. Saat ini, tidak lebih dari 6 atau 7 ahli bawaan dari Xiao Clan akan benar-benar berpihak pada Bibi Mei. Generasi tua lainnya di klan pasti akan berpihak pada Xiaoran jika mereka tahu tentang dia. Petik 2. Jika Miracle Dr. Wang benar-benar membawa sekelompok ahli, mengirim Xiaoran kembali ke klan suci sebagai ahli bawaan, Bibi Mei dan Xiao Fan pasti akan menerima pukulan yang mengerikan. Karena itu, mereka harus menyampaikan kabar tersebut kepadanya, agar Bibi Mei bisa mempersiapkan diri untuk itu. Dua orang tua yang licik. Wang Xian menjadi tanpa ekspresi ketika dia melihat kedua lelaki tua itu meluncurkan serangan diam-diam dengan senjata rahasia, sekarang melarikan diri. Dengan perubahan sikap, dia muncul di hadapan mereka dengan kecepatan gila. Apa terburu-buru? Kalian berdua harus berdebat dengan muridku. Petik 2. Wang Xian mencibir saat dia membuka mulut ketika dia melihat dua pria tua berlari ke arahnya. Apa? Dia memang dokter ajaib Wang dari River Town, sesuai dengan namanya. Sungguh kecepatan menakutkan yang dia miliki. Petik 2. Kedua pria tua itu tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka saat mereka mengerem dengan tampilan yang mengerikan. Kemudian, mereka menatap Wang Xian dengan waspada.
Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dariku. Jangan pernah memikirkannya. Lebih baik kau berdebat dengan muridku. Wang Xian berkata dengan jelas kepada mereka. Wah, Dokter Ajaib Wang. Apakah Anda tahu siapa yang akan Anda lawan? Jangan berasumsi bahwa Anda maha kuasa dan dapat melakukan apapun yang Anda suka. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasukkan hidungmu ke dalam masalah klan suci. Petik 2. Orang tua gemuk itu menatap belati pada Wang Xian dan berkomentar dengan dingin. Ini masalah murid saya, jadi ini urusan saya. Klan suci. Terus, Wang Xian mencemooh. Sombong. Pergi dan mati. Pada saat ini, Xiaoran mengamuk dari belakang karena dia telah ditipu oleh kedua lelaki tua itu berkali-kali. Itu membuatnya malu di depan tuannya. Lakukan. Kedua pria tua itu saling bertukar pandang. Mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa lepas dari tangan Wang Xian, mereka meledakkan kekuatan yang mendominasi dan menyerang Xiaoran. Pedang hantu. Xiaoran mencengkeram pedang spiritual kuno dengan erat saat kilau samar api surgawi biru tenang terpancar dari tubuhnya. Segera, api safir menyelimuti seluruh pedang. Sword of Phantom adalah permainan pedang yang diturunkan oleh Sui Huang. Itu adalah permainan pedang yang menarik yang cocok dengan api surgawi biru tenangnya. Xiaoran memegang pedangnya seolah-olah menari dengan hantu biru, yang sangat menyeramkan. Tidak buruk. Dengan tangan di belakang punggungnya, Wang Xian tersenyum saat dia mengomentari permainan pedang Xiaoran dengan wajah tersenyum. Kekuatannya. Begitu kedua pria tua itu berhubungan dengan permainan pedang Xiaoran, mereka meringis. Api surgawi yang tangguh cukup menyebalkan jika masuk ke pakaian mereka, karena jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mengalami luka parah darinya. Selain api surgawi, mereka juga tidak bisa menangani ketajaman dari senjata spiritual bawaan yang perkasa. Fu asteriska kamu. Mereka tidak berani menyentuh api surgawi dan senjata spiritual inbound. Setiap orang yang memiliki level yang sama dengan Xiaoran akan kesulitan untuk membelanya. Penindasan. Itu bukan penindasan dari kultivasi atau pengalamannya, melainkan dari peralatannya. Api surgawi dan senjata spiritual bawaan adalah harta yang sangat berharga, namun, dia memiliki keduanya. Miracle Dr. Wang yang menakutkan ini terlalu kaya untuk melengkapi bocah ini dengan senjata yang begitu hebat. Setelah bertukar puluhan pukulan, dua lelaki tua itu memiliki firasat buruk yang melonjak dari lubuk hati mereka. Jika mereka melanjutkan, mereka akan terbunuh. Jika bukan karena Xiaoran kurang pengalaman, mereka mungkin sudah terluka oleh bocah ini. Mereka harus lari. Tetapi dengan adanya Miracle Dr. Wang yang lebih kuat, mereka tidak dapat melarikan diri. Keputusasaan mulai merangkak masuk. Mereka di sini untuk membantai bocah itu. Mereka bahkan berpikir bahwa, dengan kekuatan Xiao Sisan dan yang lainnya, bocah itu akan menjadi mayat selama mereka mencegahnya melarikan diri. Namun, situasinya telah terbalik sama sekali. Tuan dari anak nakal ini mencegah mereka melarikan diri sementara anak nakal itu mencoba membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Dalam menghadapi permainan pedang yang menyeramkan, senjata spiritual bawaan yang tajam, dan api surgawi yang menakutkan, mereka hanya bisa mengelak dengan gentar. Semakin lama Xiaoran bertarung, semakin berani dia. Dengan pedang spiritual kuno di tangannya, dia menebas dada lelaki tua gemuk yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Api surgawi yang menakutkan dan senjata spiritual bawaan yang setajam silet langsung memotong perutnya. Darah tidak mengalir keluar saat tubuh lelaki tua gemuk itu menegang. Xiaoran mengayunkan lengannya dan membungkusnya dengan nyala api safir. Jeritan putus asa dan ketakutan datang dari lelaki tua gemuk itu. Orang tua kurus itu gemetar ketakutan saat keputusasaan memenuhi matanya yang bulat dan melotot. Pergi ke neraka. Xiaoran mengertakkan giginya saat matanya berkilau karena kebencian. Dengan memutar, dia mengarahkan pedang panjangnya ke pria tua kurus itu dan menurunkannya. Oh tidak, orang tua kurus itu terkejut saat dia dengan cepat menghindar. Jeritan lain terdengar saat lelaki tua kurus itu melihat luka panjang di lengannya dengan nyala api safir yang menyala dengan kecepatan tinggi. Pria tua kurus itu menggigit giginya dan menarik belati di tangannya, memutuskan lengan kirinya sendiri. Aku akan membunuh semua orang yang mengejar kita secara pribadi untuk membalaskan dendam ibuku. Pedang panjang di tangan Xiaoran masih berkilau dengan nyala api safir yang menakutkan saat dia menembus dada pria tua kurus itu. Lari. Kali ini,
Lelaki tua kurus itu tidak peduli jika Wang Xian menjaga di samping. Untuk bertahan hidup, dia harus melarikan diri sambil berteriak. Dokter Ajaib Wang, jika kamu berani menghentikanku, klan kami tidak akan melepaskanmu. Kami akan membunuh semua anggota keluarga Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah klan suci. Kalau tidak, klan suci akan menjadi tempat untuk menguburmu. Petik 2. Sementara dia mati-matian melarikan diri, dia bahkan mengeluarkan ancaman melengking. Bam! Pada saat ini, lelaki tua kurus itu merasakan energi yang sangat besar di dadanya. Matanya tampak tertutup oleh keheranan saat dia menatap pemuda di hadapannya dengan tidak percaya. Aku tidak akan membunuhmu. Kembali dan beritahu dalang Xiao Klan bahwa aku akan membawa Xiao Ran kembali malam ini. Petik 2. Jangan kamu menggertak muridku karena dia masih muda. 3. Bab 422, jangan menindas saya hanya karena saya muda. 3. Kamu telah melumpuhkan aku. Merasa bidang eliksirnya benar-benar hancur, lelaki tua kurus itu melebarkan matanya dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Matanya yang bulat memerah dan dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Wang Xian menatapnya dengan sangat menghina saat dia berkata, jadi bagaimana jika saya melakukannya? Aku akan meninggalkanmu hidup-hidup untuk saat ini. Kembali dan beritahu mereka bahwa kami akan datang untuk mereka. Petik 2. Bam! Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, dia mendorong pria tua kurus itu dengan ringan. Orang tua kurus itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, matanya masih tertuju pada Wang Xian. Tidak hanya dia kehilangan satu lengan, tapi dia juga lumpuh. Baginya, ini lebih buruk dari kematian. Uhuk-uhuk, Miracle Dr. Wang dari River Town, selama kamu berani melangkah ke Sangjing, aku akan membiarkan kamu mengalami apa yang lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu memohon padaku untuk memberimu kematian cepat. Petik 2. Orang tua kurus itu seperti iblis yang tidak takut mati saat dia memelototi Wang Xian dan meraung. Haha, pergi saja. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya mengalami sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Pergilah. Enyah. Beritahu keluarga Anda dan orang di belakangnya bahwa saya akan datang bersama murid saya. Wang Xian tertawa keras dan berjalan menuju mobil sewaan pribadi dengan santai. Tuan, bukankah kita akan membunuhnya? Jika kita membiarkannya pergi, dia akan memperingatkan sisanya. Xiao Ran berjalan mendekat, mengertakkan gigi dan berbicara sambil menatap lelaki tua kurus di lantai dengan kebencian yang dalam. Semua akan baik-baik saja. Biarkan saja dia kembali dan beritahu yang lainnya. Petik 2. Mata Wang Xian menjadi dingin. Beraninya mereka mengancamnya. Dia awalnya bersiap untuk membawa Xiao Ran langsung ke Xiao Klan untuk menanyai mereka dan menuntut penjelasan. Namun, dia tidak akan menunggu mereka memberinya penjelasan lagi. Dia akan mendapatkan satu dari mereka sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyeringai. Para Dragonian sekarang telah mencapai alam bawaan. Selain itu, dia juga sedang bersiap untuk mendirikan Sekte Naga sebagai Sekte Suci. Kalau begitu, dia akan membiarkan para naga menunjukkan diri mereka di depan mata publik. Pemberhentian pertama adalah menghadapi klan suci, klan Xiao secara langsung. Keinginan kuat untuk bertarung terpancar dari Wang Xian. Dia menghubungi nomor Mo Qinglong di ponselnya. Tuan muda, kumpulkan semua orang di Sekte Naga dan segera datang ke bandara. Kami akan pergi ke Sangjing, kata Wang Xian dengan jelas. Ya, Tuan muda. Mo Qinglong berhenti sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan serius. Guru, maafkan saya karena telah mengecewakan Anda sekarang. Pada saat ini, Xiao Ran menunduk dan berbicara dengan nada meminta maaf. Penampilanmu masih bisa diterima. Siapkan diri Anda secara mental. Petik 2. Wang Xian menepuk pundaknya dan masuk ke dalam mobil sewaan. Sun Lingxiu dan Liu Mengxin mengikutinya dan naik ke mobil. Saudaraku, kamu sangat luar biasa. Liu Mengxin menatap Xiao Ran dan memujinya dengan wajah memerah. Guru akan membawa kita untuk membalas dendam hari ini. Xiao Ran memegangi tangan adiknya. Hatinya dipenuhi dengan agitasi dan antisipasi saat ini. Sopir, silakan lanjutkan. Wang Xian menepuk-nepuk tubuh pengemudi, menyuntikkan aliran energi Azure Dragon, dan membangunkannya. Hah, apa yang terjadi padaku? Petik 2. Sopir itu mengangkat kepalanya, masih merasa sedikit bingung saat menatap Wang Xian. Saya tidak tahu.
Anda tiba-tiba kehilangan kesadaran dan saya telah berusaha membangunkan Anda untuk waktu yang lama. Apa kamu baik-baik saja? Wang Xian bertanya dengan sepenuh hati. Apa yang terjadi? Pengemudi itu menepuk-nepuk kepalanya dan merasa tubuhnya dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja dan merasa sangat baik. Biarkan saya mengirim kalian ke bandara sekarang. Petik 2. Sopir itu tersenyum dan berbalik ke arah mobil besar yang diparkir secara horizontal di hadapannya. Dia melanjutkan keluhannya. Sial, pengemudi benar-benar tidak pengertian untuk meninggalkan mobilnya. Ada pria terbaring di sana. Apakah ada kecelakaan? Petik 2. Tidak apa-apa, itu hanya pengemis. Kami turun untuk melihat-lihat sebelumnya. Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan jelas. Sekelompok orang yang bertarung dengan Xiaoran telah menjadi debu. Tidak ada jejak yang tertinggal. Oleh karena itu, pengemudi tidak curiga saat terus mengemudikan mobilnya menuju bandara. Dokter ajaib Wang dari River Town. Aku pasti akan membiarkanmu mengalami pengalaman yang lebih buruk dari kematian. Tunggu saja. Petik 2. Di belakang mobil, lelaki tua kurus yang berada di lantai menggerutu saat dia berjuang untuk bangun. Matanya merah dan tampak celaka seperti setan pemakan manusia. Satu-satunya hal yang mendukung keinginannya untuk hidup adalah membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town dan menusuknya dengan 1000 pisau. Tuan muda, semua orang di Sekte Naga ada di sini. Ketika Wang Xian tiba di bandara 30 menit kemudian, Mo Qinglong dan Mo Yuan menghampirinya. Di belakang mereka, 48 naga mengenakan pakaian hitam yang identik dengan gambar naga iblis. Hal ini menarik perhatian orang-orang di sekitar bandara. Pergi dan dapatkan tiketnya. Petik 2. Wang Xian melihat ke seberang kerumunan naga dan mengungkapkan ekspresi puas. Ya, Tuan muda. Segera, pesawat lepas landas menuju Sangjing. Pada saat yang sama, sebuah helikopter pribadi sedang bergerak menuju Sangjing. Di helikopter, seorang lelaki tua yang tampak malang tergeletak. Dia telah menutup mata merahnya dan menghubungi Bibi Mei dan pembuat keputusan keluarga Liang, menyuruh mereka menunggunya di Sangjing. Dia belum memberi tahu mereka detailnya. Pesawat itu terbang dengan cepat menuju Sangjing dan begitu pula helikopternya. Saat helikopter lepas landas lebih dulu, helikopter itu mendarat di bandara pribadi sementara pesawat baru setengah perjalanan. Ini adalah rumah yang sangat besar. Rumah bangsawan itu berada di samping danau dan sangat indah tak tertandingi. Pada saat ini, seorang wanita kaya dan seorang pria tua segera berdiri setelah melihat helikopter mendarat. Yang mengejutkan mereka melihat lelaki tua kurus itu terhuyung-huyung keluar dengan lengan yang hilang. Mereka segera maju untuk membantunya. Paman Gu, Pak Tua, apa yang terjadi padamu? Wanita kaya dan pria tua itu bergegas dan terkejut melihat keadaan pria tua kurus itu. Saya menjadi lumpuh. Benar-benar lumpuh. Orang tua gendut itu terbunuh. Petik 2. Orang tua kurus itu mengerikan. Dia memandang wanita kaya dan pria tua itu sambil berkata, kami mengalami beberapa masalah. Bocah kecil itu telah mencapai alam bawaan. Apalagi gurunya adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Saya dilumpuhkan oleh Miracle Dr. Wang dari River Town. Mereka sekarang dalam perjalanan ke sini ke Sangjing dan akan menuju ke Xiao Clan. Petik 2. Apa katamu? Tepat ketika lelaki tua kurus menyelesaikan kalimatnya, mata wanita kaya itu terbuka lebar saat dia menatap tak percaya pada lelaki tua kurus itu. Orang tua di sampingnya juga kaget. Tubuhnya menggigil saat dia mencoba untuk memverifikasi. Pak tua, apa kamu yakin tentang ini? Bagaimana ini bisa palsu? Kalau tidak, saya tidak akan lumpuh. Orang tua kurus itu meringis dan melanjutkan, ini dokter ajaib Wang dari River Town. Itu semua karena dia bocah kecil itu tumbuh menjadi sangat kuat. Kita pasti harus menusuknya dengan 1000 pisau sebelum membunuhnya. Petik 2. Paman Gu, Anda mengatakan bahwa anjing kampung kecil telah mencapai alam bawaan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Petik 2. Wanita kaya itu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Jelas dia bingung. Alam bawaan. Anjing kecil itu telah mencapai alam bawaan dan bahkan lebih kuat dari putranya. Dia tidak bisa mempercayainya. Anjing kecil itu baru berusia 15 tahun. Bab 423, Kedatangan Naga 1. Dia tahu persis apa artinya maju ke alam bawaan pada usia 15 tahun. Terlebih lagi,
Dia tahu apa yang akan terjadi pada pakar bawaan berusia 15 tahun ini jika dia berada di Xiao Clan. Saat ini, putranya adalah pakar setengah langkah menuju bawaan pada usia 18 tahun, dan dia sudah menerima perhatian dari seluruh klan. Dia hampir terpilih menjadi pemimpin klan Xiao Clan berikutnya. Dia menerima perhatian dan bimbingan pribadi dari Lao Su. Seluruh klan suci menghormati wanita seperti dia sementara putranya juga menerima dukungan kuat dari banyak tetua. Bakat putranya telah menerima begitu banyak perhatian, apa yang akan terjadi jika itu adalah ahli bawaan berusia 15 tahun. Dia hampir yakin bahwa seluruh Xiao Clan akan terguncang, dan kemungkinan besar, Xiao Ran akan mengikuti Lao Zu di masa depan. Semua ini adalah kemungkinan yang valid. Sebagai ahli bawaan pada usia 15 tahun, itu terlalu menakutkan. Tidak hanya itu akan mengguncang seluruh dunia bawah, tapi seluruh dunia juga akan terkejut. Potensinya tidak terbatas karena dia hampir memiliki 80% peluang untuk maju ke ranah Lao Su. Faktanya terlalu menakutkan. Selain itu, ketika Mul itu kembali ke Xiao Clan, dia pasti akan mengungkap kebenaran bahwa dia telah memerintahkan pembunuhan untuk membunuh mereka bertiga, termasuk ibunya. Pada saat itu, pilihan antara pakar bawaan atau setengah langkah ke bawaan sudah jelas bagi Xiao Clan. Bagaimanapun, dia akan menerima sanksi dari klan, dan putranya juga akan terlibat. Itu membuat dia ketakutan. Mereka akan mencapai Xiao Clan malam ini. Kita tidak harus membiarkan mereka lewat. Petik 2. Ekspresi jahat perlahan menghilang dari wajah lelaki tua kurus itu. Sekarang, kita perlu memusnahkan Miracle Dr. Wang dan Mul itu. Jika tidak, konsekuensinya. Mereka harus dibunuh. Seorang lelaki tua menggelapkan ekspresinya saat dia berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi bengkok. Ya, kita harus membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Wanita kaya raya itu panik saat dia berkata, jika mereka memasuki Xiao Clan, Vaner akan tamat. Aku juga. Petik 2. Tenang. Sekarang kita perlu memikirkan cara untuk membunuh mereka berdua. Petik 2. Orang tua itu berteriak pada wanita yang tampak kaya dengan ekspresi cemberut. Ayah, kita bisa membunuh mereka dalam perjalanan. Lakukan saja dalam perjalanan mereka dan hentikan mereka memasuki Xiao Clan. Petik 2. Wanita kaya raya itu mengangguk dan menyarankan hal ini kepada ayahnya. Hadang dan bunuh mereka. Cahaya melintas di mata lelaki tua itu saat dia sedikit menyipit. Panggil semua ahli bawaan dari keluarga di sini dan tangkap Miracle Dr. Wang dan Mul itu. Bunuh mereka sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Petik 2. Kepala keluarga, aku khawatir kekuatan keluarga Liang tidak cukup untuk membunuh pemuda itu, kata lelaki tua kurus itu perlahan dengan tatapan sedingin es. Orang tua itu menatap tajam ke orang tua kurus itu. Kami memiliki 6 inbounds di Sangjing. Tidak bisakah kita membunuh 2 orang? Petik 2. Kepala keluarga, Miracle Dr. Wang dari River Town itu benar-benar mendominasi. Saya kira dia sudah maju ke half step ke Dan Realm. Raja itu memiliki api surgawi dan senjata spiritual bawaan. 6 inbounds pasti tidak cukup. Bahkan dengan 2 tambahan lainnya. Petik 2. Orang tua itu menarik nafas dingin begitu dia mendengar orang tua kurus itu. Wanita yang tampak kaya itu tertegun sejenak saat kepanikan melintas di matanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pikirkan cara. Rencana yang sangat mudah. Petik 2. Orang tua kurus itu menggigit giginya dengan bekas darah terlihat di gusinya. Itu membuatnya terlihat seperti iblis. Wanita yang tampak kaya itu memiliki ekspresi campuran. Kulit putih dan kecantikannya tampak garang saat matanya bersinar. Saya punya ide. Dia menggigit giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Apa itu? Orang tua itu dengan cepat menoleh ke putrinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Hari ini ulang tahun Fan yang ke-18. Kami mengadakan perayaan besar di Xiao Clan. Jika mereka berani muncul nanti, aku akan meminta sesepuh dari Xiao Clan yang berhubungan baik dengan kita untuk menghentikan mereka. Begitu konflik muncul, kami akan menyerang tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Kata wanita kaya yang tampak jahat. Ini sedikit berisiko, tapi matanya berbinar saat lelaki tua itu menganggukkan kepalanya perlahan. Pada saat itu, saya akan mendapatkan semua ahli dari keluarga Liang. Begitu mereka masuk, kami akan menyerang mereka, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara. Saat itu, para ahli dari Xiao Clan akan menyerang juga.
Petik 2. Ketika Xiao Clan menyerang, akan menjadi pekerjaan mudah untuk memusnahkan Miracle Dr. Wang. Meskipun keduanya adalah imba, mereka akan ditekan. Xiao Mei, aku serahkan ini padamu. Anda harus membuatnya berhasil. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga Liang. Orang tua itu melanjutkan dengan ketakutan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan urus ini. Petik 2. Wanita yang tampak kaya itu menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum tipis seperti orang yang kejam. Xiao Clan terletak di Gunung Xiao, salah satu dari 3 pegunungan suci di Sangjing. Ketika pesawat mendarat di Sangjing, Wang Xian membawa Xiao Ran dan yang lainnya keluar dari bandara. Mereka melihat ke arah Xiao Clan, dengan Mo Qinglong dan Dragonian yang tersisa di belakang mereka. Sekarang sudah 5. Mari kita makan malam dan pergi ke sana pada malam hari. Kegelapan menandai waktu terbaik untuk balas dendam. Kata Wang Xian kepada Xiao Ran dengan wajah berseri-seri. Apapun yang Anda katakan, Guru. Xiao Ran mengangguk dengan cemas saat ini. Mereka tidak melangkah ke kota ini selama lebih dari setahun, yang juga berarti mereka telah dalam pelarian untuk jumlah waktu yang sama. Dia tidak merasakan sedikitpun kehangatan di tempat ini, hanya rasa dingin. Mereka menemukan tempat dan makan malam. Selanjutnya, mereka menuju Gunung Suci, tempat Xiao Clan berada. Klan Xiao adalah salah satu dari 3 klan suci, termasuk klan Sui di Sangjing. Oleh karena itu, wilayah yang mereka tempati setara dengan klan Sui. Berbeda dengan Si Heiyuan di jalan lingkar kedua, klan Xiao terletak di jalan lingkar keempat. Kediaman Xiao Clan adalah rumah besar yang dulunya merupakan kediaman kerajaan di zaman kuno. Seluruh rumah itu sangat besar, dengan ratusan kamar. Di belakang mansion itu ada sebuah gunung, Gunung Suci Xiao Clan. Matahari terbenam relatif lebih awal selama musim dingin. Saat itu sekitar pukul 6, dan langit gelap gulita. Namun, itu ramai di blok perjamuan selamat datang di rumah Xiao. Lentera digantung di sekitar bangunan kuno. Saat mereka menerangi seluruh Xiao Clan, seolah-olah itu adalah perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Selamat ulang tahun, Xiao Fan. Selamat ulang tahun, Xiao Fan. Anda akhirnya menjadi dewasa hari ini. Petik 2. Haha, ini kejeniusan kami di Xiao Clan. Lihatlah hadiah yang kubawakan untukmu. Petik 2. Lebih dari 300 tamu berkumpul di blok perjamuan selamat datang saat ini. Semuanya adalah murid inti dari klan Xiao dan keluarga Liang. Seorang remaja dengan seragam berwarna biru Xiao berdiri di welcome banquet block dengan wajah yang tampak bangga saat dia menerima hadiah dari orang yang lebih tua. 6 ahli bawaan dari klan Xiao dan 6 ahli bawaan dari keluarga Liang semuanya merayakan ulang tahun untuknya. Siapa lagi yang bisa meraih kehormatan seperti itu? Keyakinan yang sangat besar melonjak dalam diri Xiao Fan. Rumah Xiao. Di sini. Pada saat ini, 4 sosok muncul di pintu masuk. Tetapi lebih banyak sosok bersembunyi dalam kegelapan, menunggu perintah mereka. Bab 424, Kedatangan Naga, 2. Sungguh klan suci yang tampak agung. Sui Huang tinggal di Si Heiyuan yang besar sementara ini adalah rumah yang tampak kuno untuk para bangsawan. Seru Wang Xian saat matanya tertuju pada rumah yang sangat besar di hadapannya. Ada lebih dari 10 pintu masuk ke mansion dan mereka berdiri di depan gerbang timur utama. 2 pria muda berdiri di sisi gerbang sambil mengamati sekeliling dengan penuh perhatian. Ketika mereka melihat Wang Xian dan Xiao Ran, mereka bertukar pandang. Siapa kalian? Salah satu pemuda menyipitkan matanya dan berteriak pada Wang Xian. Generasi ketujuh Xiao Clan, Xiao Ran. Saya belum kembali sejak setahun yang lalu. Hari ini, saya kembali. Petik 2. Xiao Ran melangkah maju dan melihat rumah besar yang tak tertandingi di hadapannya dengan perasaan yang rumit. Suatu kali, ini adalah tempat di mana ibu, saudara perempuannya, dan dia selalu berharap untuk hidup. Namun, itu adalah neraka bagi mereka setelah mereka masuk. Bukan karena dia akhirnya kembali, dia datang untuk membalas dendam dan untuk mengumumkan kepada seluruh Xiao Clan bahwa dia, Xiao Ran, telah kembali. Dia masih remaja tetapi bukan lagi remaja lemah yang bisa diintimidasi oleh siapapun. Dia memandang dengan hormat ke arah tuannya sebelum beralih ke kedua pemuda itu. Oh, Xiao Ran, saya memiliki beberapa kesan tentang Anda. Kamu di sini untuk apa? Mata salah satu pemuda itu berbinar saat dia bertanya dengan senyum tipis.
Saya di sini untuk mencari keluhan untuk diri saya sendiri. Tolong bawa kami ke tempat sesepuh klan berada. Xiao Ran berkata dengan sungguh-sungguh kepada kedua pemuda itu. Mencari sesepuh. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 Tuan Muda Xiao Fan dan sebagian besar sesepuh ada di sana saat ini. Biarkan kami membawamu kemari. Kedua pemuda itu tersenyum dan menjawab Xiao Ran. Baik, Xiao Ran menganggukkan kepalanya tanpa emosi dan melihat ke arah Wang Xian. Wang Xian tersenyum menanggapi dan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti kedua pemuda itu masuk. Tuan, ada yang tidak beres. Xiao Ran mencondongkan tubuh ke arah Wang Xian dan berkomentar dengan serius. Kami akan menanganinya saat waktunya tiba. Mari kita lihat trik apa yang mereka lakukan. Jawab Wang Xian dengan jelas. Dia telah membiarkan lelaki tua kurus itu memberi tahu klannya. Dengan demikian, masalah ini tidak akan sesederhana kelihatannya. Apalagi, dua pemuda yang memimpin mereka terlalu santai. Semuanya begitu mulus sehingga terasa sedikit aneh. Bahkan Xiao Ran muda pun merasa aneh. Namun, Wang Xian tidak terlalu khawatir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, jadi bagaimana jika mereka adalah klan suci? Rumah keluarga Xiao klan sangat besar. Setelah melewati paviliun dan menyeberangi sungai, mereka tiba di suatu tempat dengan suara parau. Sebuah bangunan yang tampak vintage muncul di depan mereka dan gelegar tawa riang bergema terus-menerus dari gedung itu. Mereka ada di dalam. Kedua pemuda itu berbalik, menghadap Wang Xian dan kelompoknya dan mengungkapkan senyuman menakutkan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan tenang. Hehe, tepat ketika mereka akan mendekati blok perjamuan selamat datang, kedua pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Miracle Dr. Wang dari River Town, tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Apa, klan Xiao kami telah menyinggung Anda dan Anda di sini untuk memusnahkan klan. Kamu, sungguh arogan. Kau pasti berpacaran dengan kematian untuk berpikir untuk memusnahkan Xiao klan kita. Petik 2. Berani-beraninya kau membunuh murid klan Xiao. Klan Xiao kami tidak akan pernah melepaskanmu. Para sesepuh di klan kami akan membunuhmu. Jangan berasumsi bahwa Anda adalah yang terkuat di dunia hanya karena Anda menduduki puncak tangga pahlawan muda yang luar biasa. Petik 2. Tolong. Tiba-tiba, kedua pemuda itu membalikkan tubuh mereka, menatap Wang Xian dan kelompok itu sambil tersenyum malu-malu pada mereka. Pada saat yang sama, mereka berteriak minta tolong dengan nada ngeri. Suara kedua pria itu sangat keras dan segera bergema di radius 1000 meter. Suara mereka bahkan membanjiri tawa penonton di Welcome Banquet Block. Suara-suara di Welcome Banquet Block mereda setelah teriakan kedua pemuda itu meletus. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul dari gedung dengan cepat. Siapa yang berani menerobos ke klan Xiao kita? WHO. Siapa yang mengganggu perayaan ulang tahun anak saya? Petik 2. Kamu pasti terlalu bersemangat untuk mati. Siapa Miracle Dr. Wang dari River Town? Dia berani membunuh orang-orang dari klan Xiao kita. Petik 2. Raungan marah meletus dari beberapa tempat. Beberapa orang pertama yang tiba di tempat kejadian adalah para ahli dari keluarga Liang. Di depan gerombolan itu, ada seorang wanita yang tampak kaya, seorang lelaki tua dan lelaki tua kurus yang lengannya putus dan kultivasinya lumpuh. Pada saat ini, mereka bertiga menatap tajam ke arah Wang Xian sambil tersenyum licik. Pada saat ini, seolah-olah kedua pemuda itu dirasuki oleh aktor terhebat di dunia. Mereka berbalik dan berlari menuju para ahli dari keluarga Liang sambil berpura-pura ngeri. Mereka menerobos masuk ke klan Xiao kita dan bahkan menyatakan bahwa dia akan memusnahkan kita. Haha, ini menarik. Wang Xian memandang dua pria muda yang angkuh dengan penghinaan yang dalam. Dia akhirnya menyadari plot pihak lain. Mereka mencoba untuk melabeli kelompok Wang Xian dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan sehingga mereka dapat membunuh mereka dengan alasan. Kalian berdua benar-benar pantas mati. Wang Xian menatap tajam ke arah dua pemuda yang mencoba melarikan diri. Saat dia melambaikan tangannya, dua paku tajam yang terbuat dari energi naga logam melesat ke arah kedua pemuda itu. Wanita yang tampak kaya, pria tua, dan pria tua kurus itu terkejut melihat Wang Xian menyerang. Senyuman mereka semakin dalam dan mereka semakin bersemangat untuk melihat apa yang telah dilakukan Wang Xian. Mereka sama sekali tidak berusaha untuk mencegat serangan Wang Xian. Dua tangisan menyedihkan menggema di seluruh aula. Kedua pemuda,
yang sedang berakting, langsung merasakan rasa sakit luar biasa menjalari mereka dari punggung mereka. Wajah mereka menjadi seputih kapur. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Wang Xian memandang mereka dengan ejekan. Kedua pria muda itu memegangi dada mereka yang menembus saat mereka melihat ke arah wanita yang tampak kaya itu. Mereka bingung dan sangat berharap dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Namun, wanita yang tampak kaya itu hanya menyeringai nakal sambil menatap mereka. Mata mereka membelalak dan segera diliputi oleh keputusasaan. Segera, mereka jatuh ke tanah dengan penyesalan, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Hehe, bagus, bagus. Dia memang dokter ajaib Wang dari River Town. Betapa berani dia membunuh orang-orang dari klan suci di kampung halaman mereka. Petik 2. Orang tua itu sangat gembira. Awalnya ini hanyalah sebuah plot. Namun, itu sekarang telah menjadi kenyataan dan segalanya akan menjadi lebih mudah dari sini dan seterusnya. Setelah membunuh orang-orang dari klan suci, perseteruan tidak bisa lagi diselesaikan. Han King, Han Gu. Petik 2. Pada saat ini, sesepuh klan Xiao telah tiba dan kebetulan menyaksikan Wang Xian menyerang dan membunuh dua murid klan Xiao. Salah satu sesepuh menggeram dengan marah. Beraninya kau membunuh murid klan Xiao kita. Kau pantas mati karena menerobos klan Xiao kami. Petik 2. Penatua memelototi Wang Xian dan kelompok dengan niat membunuh yang kuat. Haruskah kita menyerang? Ketika wanita yang tampak kaya itu menyaksikan perkembangan tersebut, dia bertanya kepada ayahnya yang berdiri di sampingnya. Tunggu sebentar, Miracle Dr. Wang ini benar-benar sombong. Mari mundur selangkah dan lihat bagaimana segala sesuatunya berkembang. Masalah ini tidak serumit yang kita duga. Miracle Dr. Wang dari River Town hanyalah seorang pria dengan otot dan tanpa otak. Petik 2. Orang tua itu menyipitkan matanya dan menjawab dengan senyum tipis. Masalahnya ternyata sangat berbeda dari harapan mereka. Mereka telah menyimpulkan bahwa Wang Xian akan mencari tetua klan Xiao secara langsung, menunjukkan kepada mereka bakat Xiao Ran dan menuntut penjelasan yang adil dari mereka. Sekarang tampaknya Miracle Dr. Wang yang arogan tidak siap untuk melakukan hal-hal itu. Sebagai gantinya, dia mengadopsi sikap kurang ajar terhadap klan Xiao dan bahkan membunuh murid-murid dari klan Xiao. Karena itu, mereka tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan terhadap pria yang tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Pantas mati. Beberapa orang di Xiao klan memang pantas mati. Hari ini, saya telah membawa murid saya ke sini untuk membalas dendam. Wang Xian menjawab dengan tenang. Mereka tidak akan pernah mengerti bahwa tindakan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka prediksi dengan pasti. Bab 425, Penindasan, 1. Dokter ajaib Wang dari River Town, Anda terlalu sombong. Beraninya kamu membunuh murid Xiao Clan. Anda mungkin bakat tertinggi atau nomor satu di bagan pahlawan muda yang luar biasa, tetapi Anda tidak akan meninggalkan klan Xiao hari ini. Petik 2. Seorang tetua Xiao klan mengambil dua langkah ke depan saat dia menatap kedua murid yang terbaring mati di lantai. Niat membunuh memenuhi matanya. Sungguh orang yang kurang ajar. Beraninya Anda menerobos masuk dan menjatuhkan orang-orang kami. Miracle Dr. Wang, apa kau muak hidup setelah tetap hidup, bahkan setelah membunuh sesepuh dari guild pengikut suci? Petik 2. Sesepuh lain berjalan ke satu sisi. Di sisi lain, beberapa tetua klan Xiao memelototi Wang Xian saat mereka menyebarkan diri, membentuk setengah lingkaran untuk mengunci mereka dengan aura yang mengesankan. Apa menurutmu kalian berempat bisa menerobos masuk ke klan suci sesukamu? Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk membunuh dua murid kita. Petik 2. Mereka yang menerobos masuk ke klan suci akan mati. Tetua dari keluarga Liang dan 5 ahli bawaan yang tersisa berdiri di samping para tetua Xiao Clan. Semuanya mencibir saat mereka menatap belati ke arah kuartet. Haha, klan Xiao Clan suci. Kami di sini untuk balas dendam. Apa menurutmu kalian bisa menghentikan kami? Petik 2. Wang Xian memberi mereka tatapan mengejek saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Akhirnya, dia berhenti di wanita yang tampak kaya itu dan orang-orang dari keluarga Liang. Sambil menyeringai, dia berkata, dengan membuat kita memprovokasi Xiao Clan, apa menurutmu mereka bisa membunuh kita semua? Hari ini, saya akan mengembalikan keadilan kepada murid saya dengan darah. Semua orang, termasuk klan Xiao dan kalian, pasti akan mati. Tidak ada yang akan hidup.
Wang Xian berteriak saat dia meletakkan tangannya di bahu Xiaoran. Musuhmu, kamu harus membunuh mereka satu persatu secara pribadi. Ya Tuan, haha, baiklah. Sungguh anak yang kurang ajar untuk membantai Xiao Clan. Kami, klan Xiao, tidak menaruh dendam padamu. Kalaupun ada, terus kenapa? Petik 2. Saat itu, para tetua terbang keluar dari rumah Xiao. Gerakan mereka tampak seperti ahli yang tak terkalahkan di film, menggambar bayangan di bawah sinar bulan. 5 orang tua dipimpin oleh seorang wanita tua yang memiliki tongkat di tangannya. Yun Yang. Satu persatu, para tetua dari Xiao Clan menyapa wanita tua itu dengan hormat. Nenek moyang, Xiao Fan, yang berada di samping wanita yang tampak kaya itu, menyapa wanita tua itu dengan gembira. Hehe, hari ini ulang tahun Xiao Fan. Tanpa sadar, Anda sudah berusia 18 tahun. Wah. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum pada Xiao Fan dengan kebaikan di matanya. Selanjutnya, dia berbalik. Hari ini adalah hari ulang tahun cicitku. Beraninya kau menerobos masuk ke klan Xiao, berkeliling membunuh orang, dan bahkan mengancam akan membalas dendam pada kami. Jika demikian, saya akan menggunakan darah Anda untuk membersihkan semua nasib buruk. Petik 2. Saat wanita tua itu berbicara, senyum hangat di wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia menatap kuartet itu. Xiaoran mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menatap wanita tua itu. Dia adalah nenek buyut dari Xiao Fan. Itu akan berarti sama baginya. Dia berbagi darah yang sama, tetapi perawatannya sangat berbeda. Bahkan nenek buyutnya tidak bisa mengenalinya. Betapa menyedihkannya ini. Dia tidak merasakan kasih sayang sedikit pun untuk Xiao Clan. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Kalaupun ada, terus kenapa? Wang Xian memelototi wanita tua itu. Kamu akan segera tahu apa yang akan terjadi. Petik 2. Dengan ekspresi dingin, Wang Xian melihat ke semua ahli bawaan dan berkata dengan tatapan kejam, apakah ini semua ahli bawaan yang Anda miliki? Jika ada lebih banyak, bawa mereka kemari. Petik 2. Haha, dasar bocah sombong. Menurut Anda, apakah jika Anda nomor 1 di bagan pahlawan muda yang luar biasa, Anda bisa menjadi tak terkalahkan? Kami memiliki 16 ahli bawaan di sini yang dapat membantai Anda seperti ternak. Petik 2. Orang tua dari keluarga Liang tertawa terbahak-bahak saat melihat apa yang sedang dilakukan Wang Xian. Idiot. Orang yang benar-benar bodoh. Orang tua kurus yang lengannya hilang melemparkan tatapan maut kepada Wang Xian saat dia mengungkapkan senyuman yang mengerikan. Dia ingin menyaksikan orang ini terbunuh. Aku akan bermain denganmu dan mengajarimu bagaimana rasanya putus asa. Wang Xian memandang mereka saat mereka menekan mereka dengan angka. Jika itu masalahnya, dia akan melakukan hal yang sama. Suara mendesing. Saat kata-katanya menghilang, para dragonian yang mengenakan pakaian naga iblis hitam tiba-tiba muncul di atap tidak jauh dari sana. Dengan gerakan yang cepat, mereka terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. 25 dragonian. Wang Xian tidak memanggil semua dragonian, tapi dia masih ingin melihat bagaimana Xiao Clan jatuh dalam keputusasaan. 25 dragonian tetap diam, menunjukkan sikap yang mengesankan di sekitar mereka. KKK. Retakan terbentuk di tanah saat mendarat di atasnya. Para dragonian di belakang Wang Xian memelototi semua orang dari Xiao Clan dengan mata pembunuh. 16 ahli yang sudah lahir. Saya pikir itu tidak cukup. Wang Xian menyeringai pada orang tua dari keluarga Liang dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ses. Orang tua, wanita yang tampak kaya, dan pria tua kurus itu tercengang. Hanya butuh sedetik bagi para dragonian itu untuk muncul. Ketika mereka melihat 25 ahli bawaan dalam pakaian naga iblis, ekspresi yang mengejutkan muncul di wajah mereka. Bahkan orang-orang dari Xiao Clan mau tidak mau menyempitkan mata ketika mereka melihat kemunculan dragonian yang tiba-tiba. Hati mereka tenggelam dengan kengerian di mata mereka. 25 ahli bawaan. Anda sebenarnya memiliki 25 ahli bawaan. Sepertinya kalian sudah siap. Petik 2. Wanita tua itu memegang tongkat dengan erat di tangannya saat dia memelototi para dragonian di belakang Wang Xian. 25 ahli bawaan. Kalian dari angkatan mana? Tanya seorang tetua dari Xiao Clan, yang terkejut melihat dragonian di belakang Wang Xian. 25 ahli bawaan. Mereka sangat kuat. Petik 2. Apa yang sedang terjadi?
Bagaimana Miracle Dr. Wang berhasil memanggil begitu banyak ahli? Petik 2. Murid-murid Xiao Clan di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat para ahli yang mendominasi. Awalnya, mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Pergi dan bunuh semua musuhmu dengan tanganmu sendiri, kata Wang Xian kepada Xiao Ran, mengabaikan semua ahli yang mengejutkan dari klan Xiao dan keluarga Liang. Ya Tuan, Xiao Ran meraih pedang panjang di tangannya dan berjalan ke depan. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh di tempat. Wang Xian menatap semua orang dari Xiao Clan dan memperingatkan mereka dengan wajah sedingin es. Bagaimana ini? Mengapa ada begitu banyak ahli? Mengapa? Wanita yang tampak kaya itu tidak percaya ketika Xiao Ran melangkah maju, menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Lapisan keringat dingin menutupi dahi lelaki tua di sampingnya. Dia tidak pernah mengira mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Orang pertama yang akan kubunuh adalah Bibi Mei. Kemari. Xiao Ran mengangkat dagunya dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatapnya. Kamu membunuh ibuku dan mengejar kami selama lebih dari setahun hanya untuk membunuh kami. Jika bukan karena tuanku, kami akan mati. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ibuku. Petik 2. Brengsek. Kamu ingin membunuh ibuku. Anda hanya mencari malapetaka Anda sendiri. Petik 2. Xiao Fan terlihat kejam saat melihat Xiao Ran berusaha membunuh ibunya. Dia mengambil pedang dari salah satu murid di sampingnya dan mengarahkannya ke Xiao Ran.